Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di Sabtu Berpikir episode ke-13. 2 bulan udah nggak bikin video, 2 bulan udah nggak updates, asik. Sebenarnya aku tadi bikin video di luar, mungkin aku bakal ngasih klip-klip gitu ya untuk teman-teman. Sebenarnya ada beberapa hal yang aku ngomongin tadi, aku senang, menurut aku bagus, tapi sisanya itu menurut aku hanya ngelantur dan kayak kurang jelas gitu poin-poinnya. Nah, poin-poin yang gak jelas mau aku jelasin mungkin lebih enak di sini, lebih lebih bagus gitu maksudnya di sini. Dan poin-poin yang bagus aku ngobrol di luar itu aku masukin juga klipnya. Jadi sebenarnya tadi videonya itu terbagi jadi 2 part, part 1 sama part 2. Part 1 itu reflection back dari 2023 sampai sekarang. Terus part keduanya itu kenapa aku deactivate Instagram account aku. Nah itu untuk deactivation Instagram account part itu udah apa menurut aku clear, jelas. Aku lebih pengen ngebahas recap 2023, 2024, 2025 sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya 2 bulan udah nggak 2 bulan nggak bikin video itu bikin bikin apa ya, bikin kagok gitu tadi pas di luar, kayak nggak tahu mau ngomong apa, kayak harusnya kan uh, fun, terus kayak yang ngomong apa yang ada di kepala gitu kan, tapi tadi bener-bener ngelantur pas aku nonton videonya ulang, kok kayak nggak masuk akal ya aku ngomongnya. Tapi mungkin karena kan menurut aku bikin video kayak gini tuh latihan gitu, skill. Semakin sering semakin bagus gitu. Cuman kemarin ada absen 2 bulan. Sebenarnya gara-gara aku lagi ngerjain project pribadi aku, bikin-bikin tool gitu, karena udah ada AI ya. Terus aku mulai coba belajar eh, apa ya, belajar kayak lebih dalam soal AI-an ini, gimana caranya bikin alat AI gitu, tool AI gitu-gitu. Aku jadi kayak kepikiran bikin project aku sendiri gitu. Nah, jadi 2 bulan itu sibuk gara-gara itu. Tapi hey, udah akhir tahun masa nggak bikin update gitu kan. Jadi ya mau bikin update sebenarnya ini mungkin akan jadi medium artikel, aku nggak tahu. Pokoknya intinya nge-recap 2023, 2024, 2025. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh udah tinggal di Berlin 1 tahun lebih. Tahun depan itu tahun kedua aku, jadi bulan Mei. Jadi aku mendarat, apa maksudnya, pertama kali menginjakan kaki di Berlin ini tahun 2023. Tahun lalu bulan Mei. Dan ya, tahun depan itu akan jadi tahun kedua. Dan aku tuh ngebagi tahun 2023 dan 2024 dan 2025 itu kayak ada tema-temanya gitu setelah aku reflect back. 2023 itu benar-benar adaptasi. Kayak gimana sih em, dari Indonesia gitu ya, dari negara yang sangat jauh, menurut aku sangat jauh dari manapun ya. Indonesia kalau dari manapun tuh maksudnya dari negara-negara yang aku sering nonton di TV gitu, dari Amerika, dari Eropa. Indonesia tuh jauh banget gitu, dari negara yang jauh terus merantau ke negara lain, negara baru, kulturnya sangat-sangat lain, gimana caranya beradaptasi. Dan 2023 itu aku bener-bener gak ada siapa-siapa, gak ada keluarga, terus teman harus, ya kalau nggak teman kantor, teman nyari gitu dari koneksi-koneksi. Dan ya nggak, 2023 adalah tahun yang tidak menyulitkan tapi aneh. Karena baru. Karena situasinya baru, suasananya baru, atmosfernya baru, kultur-kultur banyak yang bertabrakan. Yang aku pahamin di Indonesia ternyata dipahami berbeda sama orang-orang yang di sini gitu. Apa yang aku jalani di Indonesia tidak dijalani sama orang-orang di sini gitu, dan gimana caranya bisa ya integrasi dengan lebih baik gitu. Jadi 2023 itu penuh dengan hal itu sebenarnya. Kemudian tema besar, payung besar di 2023 sebenarnya itu. Terus karena udah mau tutup tahun 2024, aku tuh ngerasa bahwa tahun ini tuh tahun pencarian sebenarnya. Karena tahun tahun pendefinisian kali. Kayak David tuh siapa?
Karena di 2023 bener-bener adaptasi, kayak hal-hal fundamentalnya gitu yang aku coba pahami. Oh, gimana caranya pakai public transport? Oh, gimana caranya kalau misalnya aku butuh dokumen ini? Oh, gimana caranya kalau misalnya aku mau cari apartemen baru? Nah, hal-hal yang fundamental-fundamental kayak gitu, itu di 2023. Karena di 2024 aku udah paham beberapa gitu yang basic-basic stuff, foundational things ya. Aku jadi bisa explore lebih lebih jauh gitu kan, kota ini kayak gimana gitu, dan apa yang bisa ditawarkan ke aku, dan aku mau coba hal apa gitu di sini gitu, mau coba kembangin hal apa. Dan di 2024 ini aku coba beberapa hal. Salah satu hal yang aku coba, aku dapat tawaran untuk jadi speaker gitu kan, ngomong di depan 80 orang yang aku nggak pernah bayangin aku ngelakuin itu. Ya ngomongin soal UX lah segala macem, tapi ngomong di depan 80 orang dan orang-orangnya itu bukan orang Indonesia, cuman satu waktu itu teman orang Indonesia. Insane. Jujur itu salah satu pengalaman yang akan keinget terus di memori aku, karena itu kalau aku pribadi, aku ngeliatnya itu sebagai pembelajaran banget. Karena aku ngerasa di situ aku bom, aku ngerasa aku nggak terlalu add value apa-apa gitu ke teman-teman, tapi feedback yang aku dapetin, jadi teman-teman nge-reach out lewat LinkedIn segala macam gitu kan, orang-orang yang hadir di offline talk itu, mereka reach out, oh my god, thank you so much, ini inspirational, bla bla bla. Pada aku cuma bilang thank you so much. Aku benar-benar appreciate dan benar-benar berterima kasih atas kind words-nya, tapi deep down di aku pribadi aku masih kayak oh wow, oke. Aku perlu banyak banget yang aku harus masih pelajarin gitu, terutama dengan ngomong di depan umum, bikin materi yang materi presentasi atau materi talk yang lebih lebih bermutu dan berkualitas kali ya. Tapi ya itu jadi sebuah pembelajaran yang sampai di kepala aku sekarang masih kayak nggak nyangka. Kemudian aku dapat apartemen baru, aku pindah di apartemen ini, itu terjadi di tahun ini. Karena again, aku udah mulai tahu kan, oh ternyata kalau misalnya pindah, aku harus daftar registrasi ulang ke kantor kecamatan gitu kan. Aku nggak perlu, maksudnya aku perlu booking appointment untuk namanya Anmeldung, re-Anmeldung, karena aku udah Anmeldung di tempat sebelumnya, terus aku pindah ke tempat baru, jadi aku harus re-register di untuk re-register alamatnya sebenarnya ke pemerintahan. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang terjadi di 2024, 2023 penuh adaptasi, 2024 ini penuh pendefinisian sebenarnya. Nanti mungkin detail-detailnya aku coba bikin di Medium kali ya. Dan ya, segitu aja untuk first part-nya. Sekarang kembali ke part 2. Let's go. Nah, yang kedua, topik yang kedua yang tadi aku lupa, itu adalah IG, tentang Instagram. Kenapa aku deactivate Instagram account aku? To be honest, aku ngeliat Instagram sekarang aku nggak tahu, tapi Instagram aku isinya di explore, apalagi isinya marketing semuanya. Isinya marketing. Aku mau catch up sama teman aku, tiba-tiba ada ads muncul di Instagram story, bahkan tiba-tiba muncul ads. Terus aku scroll feed aku, isinya ads semuanya. Isinya kayak aku baru jalan ke sini, aku baru jalan ke sana. Tapi jangan lupa untuk klik link di bio. Like, oh man, kenapa semuanya isinya jadi marketing? Padahal aku cuma mau catch up gitu. Terus aku mulai mikir ke diri aku sendiri. Kalau memang aku udah nggak suka di sini, kenapa aku masih ada di sini gitu? Akhirnya ya udah, aku kemarin awalnya di install dulu, terus aku mikir, oh iya kan Instagram ada delete dan deactivate gitu. Ya udah aku mikir deactivate aja, dan kalau misalnya suatu saat dibutuhkan aku bisa activate lagi gitu. Tapi ya itu alasan sebenarnya kenapa aku deactivate IG kemarin. Nah, jadinya aku mulai mikirin platform di mana ya supaya bisa aku ngelontarin ide atau sharing kayak gini. Oh, mungkin di YouTube atau di Medium gitu. Jadinya kemarin aku mulai mikir-mikir kayaknya di YouTube atau di Medium gitu bisa jadi platform di mana aku sharing-sharing gitu. Terus kalau misalnya aku mau sharing soal foto-foto work aku gitu, di mana? Ada Unsplash. Jadinya aku akan aktif mungkin sharing foto di Unsplash gitu. Dan gimana caranya aku mau catch up dengan teman-teman? Aku punya WhatsApp. Dan teman-teman yang dekat sama aku dan bisa ngobrol on a daily basis sama aku, ya aku bisa tanya mereka lewat WhatsApp. Aku bahkan even bisa telepon mereka gitu. Jadi pertanyaannya, Instagram sekarang buat untuk aku sekarang buat apa gitu? Kalau cuman buat lihat and then dikasih marketing ads. Dan kadang-kadang ads-nya tuh
ngebuat aku jadi kadang-kadang bisa ngatur bisa nggak influence decision aku gitu, dan aku nggak pengen. Dan aku tadi seperti biasa 2025 self control, aku pengen gain control itu lagi gitu. Dan mungkin salah satu caranya adalah deactivate Instagram. So I did that. Dan ya, kita nggak tahu tahun depan akan kayak gimana. By the way, itu aja sih sebenarnya yang bikin aku kepikiran. Merry Christmas dan selamat tahun baru. Ini ada Berlin di belakang aku. Oke, udah mulai dingin. Dan ya botak aku udah mulai kedinginan juga. Sampai jumpa di Sabtu Berpikir selanjutnya. Bye.